diri. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bersama bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hari masih di kampung barat. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, Ibu absen dulu ya. Ventus, Ayo. Michael, Ayo Bu. Ian, Ayo Bu. Sahil, Ian, Jangan. Jasin, Ayo. Nando. Ayo. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menanyakan kepada kalian, masih ingatkah kalian untuk pembelajaran Minggu kemarin? Masih. Kita belajar tentang substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya, bagaimana Pancasila itu menjamin hak asasi manusia? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Pancasila menjamin hak melalui nilai-nilai yang tersandar di dalam, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Ya, baiklah ya anak. Di sini ada 3 nilai dasar ya. Pancasila menjamin hak asasi manusia. Nilai-nilai yang ada di dalamnya itu terkandung ada 3 nilai ya. Ada nilai praksis, ada nilai dasar, dan nilai instrumental. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu masuk pada materi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia, Ibu akan membacakan dulu tentang materi pada pagi hari ini, yaitu tentang kompetensi dasar dulu ya. Apa saja kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu 3.1, itu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang nomor 4.1 yaitu menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan apa yang akan kita capai setelah kita melaksanakan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran setelah kita belajar tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, subpokok materinya yaitu kasus pelanggaran HAM. Tujuan pembelajaran yang kita capai yaitu setelah kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan akan mampu untuk menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu juga diharapkan mampu untuk menyajikan hasil analisis daripada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu tentang pengertian daripada pelanggaran hak asasi manusia. Apa sih sebenarnya hak asasi manusia itu menurut pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 1999. Ini dimaksudkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja,
yang dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar ya, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan Pancasila, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya, kita itu akan lanjut tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ya. Jadi penyebab pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor ya. Ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal di sini ini merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku itu sendiri ya. Untuk faktor eksternal itu adalah faktor di luar diri manusia ya. Faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu pelanggaran hak asasi manusia ya. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia ya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar ya. Dari luar ataupun dari luar diri manusia ya. Next. Lanjut. Faktor internal di sini ya. Contoh dari faktor internal yaitu sikap egois. Apa itu sikap egois? Siapa yang tahu sikap egois itu apa? Sikap mementingkan diri sendiri. Ya, itu adalah sikap egois. Itu sikap untuk mementingkan diri sendiri. Apa itu? Yaitu dia akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya sementara dia tidak abaikan ya. Sementara dia kewajibannya sering diabaikan. Jadi seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi ya. Itu adalah sikap egois ya. Jadi dia itu lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain ya. Yang kedua yaitu rendahnya kesadaran hak asasi manusia ya. Apa itu rendahnya kesadaran hak asasi manusia? Di sini akan menyebabkan pelaku pelanggaran hak itu berbuat seenaknya ya. Berbuat seenaknya. Jadi dia pelaku itu tidak mau tahu bahwa orang lain itu juga mempunyai hak asasi yang harus dihormati ya. Jadi manusia itu orang lain tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Karena apa? Dia tidak mau menghormati hak orang lain ya. Jadi sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain ya. Yang ketiga yaitu adanya apa? Penyalahgunaan teknologi. Apa itu penyalahgunaan teknologi? Ya, jadi kemajuan teknologi itu dapat memberikan pengaruh yang positif, tapi juga bisa memberikan pengaruh yang negatif. Ya, jadi bahkan dapat memicu timbulnya suatu kejahatan. Ya, jadi selain itu juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ya ini ternyata dapat juga menyebabkan dampak yang positif ya, misalnya munculnya dampak negatif ya, merupakan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan. Yang keempat yaitu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi ya. Kesenjangan ini menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan ya, tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan suatu terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Seperti apa? Ada pelecehan seksual ya.
September tahun 1984 ya. 1984 ya. Dalam kasus ini ada 24 orang tewas, 36 orang lainnya luka berat dan 19 orang luka ringan ya. Jadi di sini keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan ada 14 terdakwa ya. Seluruhnya yang dinyatakan bebas. Jadi penyebuan kantor demokrasi Indonesia itu tanggal 27. Dalam kasus ini ada 5 orang tewas ya, 149 orang luka-luka dan 23 dinyatakan hilang. Jadi keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa yang dinyatakan bebas ya, yang dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Kemudian ada lagi peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti ya, tanggal 12 Mei 1998 ya. Dalam kasus ini ada 4 orang mahasiswa yang tewas ya, yang tewas. Jadi Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara ya. 4 terdakwa divonis 2 sampai 5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis 3 sampai 6 tahun. Terus tragedi Semanggi ya, tragedi Semanggi ini ada 6 orang mahasiswa tewas, kemudian terjadi lagi Semanggi kedua. Ya, Semanggi kedua itu tanggal 24 September yang mengakibatkan 1 orang mahasiswa tewas. Ya. Kemudian ada lagi penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998 ya. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, 19 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini ya. Itu adalah contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Selain kasus-kasus besar di atas, sering juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia ya, seperti terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, kalian nanti bisa memberikan contoh itu tentang kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Ya. Upaya-upaya apa yang dilakukan ya untuk penegakan di dalam hak asasi manusia ya. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia ya. Jadi upaya pemerintah di dalam menegakkan hak asasi manusia ya. Di dalam menegakkan hak asasi manusia itu semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi ya, terhadap nilai-nilai hak asasi yang universal melalui berbagai upaya di dalam penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi pelaksanaannya ya, hak asasi manusia itu dapat saja berbeda antara satu dengan yang lain ya, yang dimiliki. Suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi di sini bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangannya ya. Dengan kata lain, di dalam penegakan hak asasi manusia itu di Indonesia itu tidak berorientasi pada pemahaman hak asasi manusia yang liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama Pancasila, yaitu apa? Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, ya, proses di dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu juga mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum internasional, ya.
pada dasarnya ini memberikan wewenang wewenang luar biasa kepada setiap negara. Menurut Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu di dalam proses penegakan hak asasi manusia itu sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini, ya. Yang pertama yaitu kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, ya. Negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. Yang kedua, dalam pelaksanaannya pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan hukum internasional, ya, mengenai hak asasi manusia. Kemudian menyesuaikan dan memasukkan ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkan sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional, ya. Sekarang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ya, atau biasa disebut dengan Komnas HAM, ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ya. Jadi Komnas HAM ini dibentuk pada tanggal 7 Juli tahun 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1999, ya, ini keberadaan Komnas HAM. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, ya. Tadi Kepres tadi nomor 50 tahun 1993, ya. Tentang hak asasi manusia, pada pasal 75 sampai dengan pasal 99, ya. Jadi di sini Komnas HAM itu merupakan lembaga, ya, merupakan lembaga negara mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, ya, lembaga pengkajian, penelitian, ya, penyuluhan, ya, pemanfaatan atau pemantauan serta mediasi tentang hak asasi manusia, ya. Jadi Komnas HAM di sini beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM ini ditetapkan oleh siapa yang menetapkan ini Komnas HAM, yaitu Presiden, ya, Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM ini selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan, ya. Baiklah, sampai di sini dulu untuk materi hari ini, ya. Baiklah, sebelum masuk kita pada pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan mengamati video, ya, mengamati video tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya. Nanti silakan kalian amati baik-baik apa isi daripada video yang akan Ibu sajikan nanti. Dan untuk menggali kemampuan kalian, Ibu nanti akan membentuk suatu diskusi, ya, suatu diskusi kelompok yang nantinya Ibu bagi menjadi 2 kelompok, ya. Setelah itu kita diskusikan bersama, ya. Jadi nanti setelah kalian mengamati video, Ibu membagi tugas kelompok yang kita bagi menjadi 2 kelompok, ya. Nanti tempatnya itu disesuaikan dengan kelompok anggotanya masing-masing, ya, sesuai dengan kelompoknya. Nanti Ibu bagi kelompoknya, ya, kelompoknya Samir, Ian, Nando sama Jasin, ya, itu kelompok 1. Yang untuk kelompok 2 Ventus, Ian sama Michael, ya. Setelah kita menyajikan materi ini, Ibu mau bertanya, ada berapa faktor di dalam pelanggaran hak asasi manusia? Siapa yang tahu berapa faktor? Ya, ada 2, ya. Faktor apa saja? Faktor eksternal dan faktor internal. Baiklah, Ibu akan memutarkan video pembelajaran, ya.
Baiklah, anak-anak sekalian, setelah kalian mengamati video untuk menggali kemampuan kalian, ibu akan membagi 2 kelompok ya. Silakan untuk membentuk kelompok ya. Masing-masing ini duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo, kalian buka bacanya. Silakan. Catat ya. Untuk tugasnya itu kalian kerjakan tentang video yang baru kalian amati ya. Itu dikerjakan. Soalnya yang kelompok 1 jelaskan apa yang kamu ketahui tentang tema video, mana yang termasuk di dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Itu video nomor berapa menurut kalian? Terus untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu tentang sebut dan jelaskan dari ke 5 kasus yang berat ya menurut kalian ya. Dari kelima kasus yang ada di dalam video itu mana yang termasuk di dalam kasus yang berat ya. Kalau sudah, nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Ayo kerjakan. Kasus pelanggaran di dalam video yang tadi kalian lihat. Kalau apa ya bisa kalian lakukan di dalam ini apa penyelesaian di dalam kasus pelanggaran hak asasi Ini
Nanti yang sudah selesai untuk kelompoknya silakan untuk presentasi ke depan. Nanti yang sudah selesai dari kelompok 1 maupun kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan ke depan. Baiklah, sudah waktunya untuk presentasi ke depan. Untuk kelompok 1 silakan Sahil. Baik teman-teman, saya guru kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara saya mengamati video tentang kasus-kasus pelanggaran HAM adalah rendahnya kesadaran manusia, maka dia tidak mudahnya untuk melanggar hak orang lain. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan Etes maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik teman-teman, saya akan guru kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sibuk dan jelaskan dari kelima video ini kasus yang paling berat menurut kalian kelompok 2. Jawab menurut saya kasus Munir merupakan kasus HAM berat karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Harusnya pemerintah semakin tegas dalam menghadapi kasus yang berhubungan dengan HAM. Akan kasus HAM tidak muncul lagi. Ya, terima kasih dari kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati video, ya, apa yang menjadi kesimpulan, ya?
Apa kesimpulannya? Apa yang bisa disimpulkan pada diskusi pada pagi hari ini? Ya, apa? Baiklah ya, mari kita simpulkan sama-sama ya, dengan adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia ini, ya, ini diperlukan upaya pencegahan, ya, upaya pencegahan daripada pelanggaran hak asasi manusia di dalam membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia, ya, dalam perspektif Pancasila, ya. Baiklah, hasil diskusi pada pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri materi pada pagi hari ini, ya, ini Ibu akan membagikan, ya, kertas ini, lembar kerja, ya. Ibu akan membagikan lembar kerja supaya kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Kalian dikerjakan dulu, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan tugas yang sudah dibuat lewat LKPD. Nanti tolong dikerjakan dan silakan nanti dikumpul, ya. Jadi Ibu bagi untuk tugasnya. Ya, nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan hasil kerjanya, ya, lewat lembar kerja siswa, ya, atau LKPD-nya. Nanti dikumpulkan dalam waktu 10 menit. Ya, nanti harus dikumpulkan dalam waktu 10 menit sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini.
kita lama. Ayo, waktunya sudah habis, semua dikumpulkan ke depan tugasnya. Ya, semua dikumpulkan ke depan tugasnya. Oke, silakan. Siapa yang belum cepat kumpulkan, waktunya sudah habis. Ya, ayo ya, waktu sudah habis. Ayo, sudah semua. Baiklah anak-anakku sekalian ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baiklah minggu depan kita akan lanjut atau membahas tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia ya. Jadi untuk refleksi pada pagi hari ini Ibu sangat senang karena kalian semangat di dalam kelompok ya, semuanya semangat dalam kelompok, semuanya ikut aktif di dalam diskusi pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk sebelum kita pulang, marilah kita berdoa ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk wali kelas untuk menutup